Hai, perkenalkan, nama saya Fredeswinda Oktaria Budayani. Saya pengajar di SMK Marsudirini Santo Fransisco Semarang. Saya akan menjelaskan mata pelajaran produk kreatif kewirausahaan pada materi perilaku kerja prestatif untuk kelas 10. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan sikap dan perilaku wirausahaan yang sukses. Sikap selalu berpikir positif dalam menghadapi segala hal. Positive thinking, sikap yang selalu ingin tahu, membuat ia selalu mencari jalan keluar bila ingin maju. Lalu sikap yang berorientasi jauh ke depan, berpikir maju, bersifat prestatif dan tidak mudah terlena oleh hal-hal yang sudah berlalu. Di sini saya akan menjelaskan berikutnya adalah pengertian dari perilaku kerja prestatif. Apa itu pengertian perilaku kerja prestatif? Yaitu sikap yang selalu berambisi ingin maju dalam segala hal. Jadi orang yang punya perilaku kerja prestatif, mereka sikapnya selalu berambisi ingin maju dalam segala bidang. Yang berikutnya, 3 alasan utama yang mengharuskan perilaku kerja prestatif. Seorang wirausaha harus punya perilaku kerja prestatif. Kenapa? Kenapa kok diharuskan? Yang pertama adalah karena persaingan bebas. Yang kedua, perubahan yang semakin cepat. Yang ketiga, derasnya situs informasi yang semakin luas. Pada poin pertama adalah persaingan yang bebas. Tetap sehat dalam segala bidang yang terdapat 3 kemungkinan, yaitu menang, bertahan, atau kalah. Nah, kita dalam persaingan bebas ini mau yang mana? Kita pilih yang mana? Menang, bertahan, atau kalah? Pastinya kita pilih yang menang. Poin kedua adalah perubahan yang semakin cepat di dalam segala bidang, terutama dalam perkembangan iptek. Ya, ini juga akan membuat segala informasi dapat diperoleh masyarakat luas dengan sangat cepat karena ada namanya internet, ya kan? Lalu berikutnya jenis-jenis perilaku kerja prestatif. Ada 5 perilaku kerja prestatif. Yang pertama adalah kerja ikhlas. Apa itu kerja ikhlas? Bekerja sungguh-sungguh, menghasilkan sesuatu yang baik, dan dilandasi dengan hati yang tulus. Kerja mawas, apa itu kerja mawas? Yaitu bekerja dengan tidak terpengaruh oleh perasaan atau emosional kita. Yang ketiga, kerja cerdas, yaitu cerdas memperhitungkan risiko, mampu melihat peluang, dan bisa mencari solusi yang terbaik. Lalu yang keempat adalah kerja keras. Sifat mampu kerja atau semangat kerja untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Yang kelima, kerja tuntas, yaitu mampu mengorganisasikan bagian usaha secara terpadu dari awal sampai akhir untuk mendapatkan hasil usaha sampai selesai dengan maksimal. Jadi intinya kerja tuntas adalah bekerja dari awal sampai akhir sampai selesai, tidak bekerja dengan setengah-setengah. Nah, di sini tadi jenis-jenis perilaku kerja prestatif ada 5. Pertama, kerja ikhlas, kerja mawas, kerja cerdas, kerja keras, dan kerja tuntas. Itu yang harus dipenuhi, yang dimiliki oleh seorang wirausaha yang mempunyai sikap perilaku kerja prestatif. Keterampilan wirausahawan. Ada 2 keterampilan yang harus mereka miliki. Yang pertama, keterampilan dasar. Yang kedua, keterampilan khusus. Apa saja itu keterampilan dasar dan keterampilan khusus? Nah, keterampilan dasar adalah keterampilan dalam memimpin. Karena seorang wirausaha itu kan punya sebuah usaha dan mereka punya karyawan. Pastinya mereka harus punya keterampilan untuk memimpin karyawannya. Lalu keterampilan memotivasi tim dan membangun tim yang kuat, team building. Keterampilan mengorganisasi tim, keterampilan mengatasi konflik. Bila usaha kita ada konflik, kita harus mempunyai keterampilan untuk mengatasi bagaimana mengelola konflik tersebut. Konflik dengan karyawan, konflik dengan konsumen atau pelanggan. Keterampilan berkomunikasi, ya itu baik sekali dan harus sekali karena berkomunikasi itu kita harus dengan baik, dengan ramah, dengan sopan. Karena kita nantinya akan berkomunikasi dengan siapa? Dengan karyawan, lalu dengan konsumen, dengan pelanggan. Keterampilan merencanakan strategi usaha, ya. Keterampilan mengatasi kesulitan menjadi peluang. Keterampilan mengatasi kesulitan
kesulitan konsumen atau kesulitan pelanggan menjadikan sebuah peluang usaha untuk kita. Lalu keterampilan khususnya adalah keterampilan menjual atau marketing atau selling skill, keterampilan teknis untuk produksi. Ya, contohnya seperti ini. Usaha restoran membutuhkan keterampilan memasak. Usaha properti membutuhkan keterampilan membangun. Usaha bengkel membutuhkan keterampilan mekanika. Nah, sikap dan perilaku kerja prestatif. Salah satu karakteristik wirausahawan yang penting untuk meraih kesuksesan, tidak mau jadi orang yang biasa-biasa saja. Nah, belajar itu untuk hidup. Sukses adalah prestasi. Jadi belajar itu untuk hidup, sukses adalah prestasi. Belajar bermimpi lalu mencoba sebagai langkah awal, sikap dan perilaku prestatif. 4 jenis dan tipe orang dalam melihat kesuksesan. Ada 4 jenis. Yang pertama, jenis orang yang tidak mau bermimpi atau malas. Lalu jenis kedua, jenis orang yang sukanya menonton saja, menonton orang yang sukses. Ya, hanya sebagai penonton. Jenis ketiga sebagai follower atau peserta lomba untuk sukses, ya. Jenis keempat sang juara atau the champion. Pastinya jika kita membuat sebuah usaha nanti, punya usaha, kita akan menjadi seorang juara atau the championnya. Nah, jika kita memiliki sebuah perilaku kerja prestatif, kita harus mempunyai juga namanya perilaku kerja efektif dan efisien. Apa itu efektif? Tujuan atau target dalam batas waktu yang sudah ditetapkan. Jadi kita kalau bekerja itu sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan, dengan target yang sudah kita tetapkan. Efisien berarti sebuah hasil yang dicapai dan diwujudkan melalui perencanaan dan pengelolaan yang optimal dengan mengutamakan alat yang tepat, biaya yang rendah dengan rencana atau penekanan pada waktu penyelesaian yang lebih cepat. Jadi, kalau kita membuat sebuah pekerjaan atau kita menyelesaikan pekerjaan efektif dan efisien, ya, sesuai dengan target, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Nah, demikianlah akhir dari materi ini, perilaku kerja prestatif. Hanya satu saran dari saya atau motivasi dari saya. Hanya mereka yang berani gagal yang dapat meraih keberhasilan. Jika kalian berani gagal, pasti kalian dapat meraih keberhasilan. Karena dari kegagalan itu kalian harus berusaha bangkit untuk meraih keberhasilan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.